Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau 24 jam sehari itu nggak cukup? Bangun tidur langsung buka HP, scroll TikTok, balas chat, tiba-tiba udah siang, dan kita belum ngerjain sesuatu yang benar-benar penting. Nah, gimana kalau ternyata ada satu kebiasaan simple yang bisa jadi solusi untuk permasalahan hidup tersebut, yaitu bangun jam 5 pagi? Nah, di video ini gue mau ngajak kalian ngebahas satu buku yang konsepnya simple banget, tapi efeknya bisa mengubah hidup secara radikal, yaitu The 5 AM Club karya Robin Sharma. Buku ini ngajarin kita satu hal sederhana. Bangun jam 5 pagi bisa jadi senjata rahasia untuk hidup yang lebih fokus, lebih tenang, dan lebih sukses. Bayangkan sebuah pagi yang sangat tenang, di mana matahari bahkan belum muncul, nggak ada notifikasi yang masuk, dan kamu merasa menjadi satu-satunya orang yang sedang beroperasi di dunia ini. Kondisi ini disebut Robin Sharma sebagai Victory Hour, sebuah jam kemenangan yang jika dikuasai akan menentukan bagaimana sisa 23 jam selanjutnya berjalan. Dengan bangun jam 5 pagi, kita mendapatkan apa yang disebut dengan solitude atau kesunyian yang mahal harganya di zaman modern ini, yang memungkinkan otak kita masuk ke dalam status flow atau fokus yang luar biasa tinggi tanpa gangguan apapun dari luar. Kebanyakan dari kalian pasti bertanya, kenapa harus jam 5 pagi? Sharma menjelaskan bahwa pada jam 5 pagi, otak kita berada dalam kondisi di mana bagian otak yang bertugas untuk menganalisis secara kritis dan rasa khawatir sedang beristirahat sejenak. Efeknya, kamu akan merasa lebih damai, kreatif, dan memiliki energi mental yang melimpah untuk melakukan hal-hal besar yang biasanya tertunda karena alasan nggak ada waktu. Selanjutnya buku ini ngebahas tentang bagaimana cara memanfaatkan 1 jam pertama setelah kita bangun. 1 jam tersebut dibagi dalam 3 bagian yang masing-masing berdurasi 20 menit. 20 menit pertama itu namanya move. Artinya kamu harus gerak, bukan buka HP, bukan rebahan sambil scroll, tapi gerak secara fisik. Kenapa? Karena waktu kamu bangun, tubuh kamu masih dalam kondisi agak lambat, masih setengah sadar, dan dengan bergerak, entah itu push up, olahraga ringan, atau bahkan sekadar lompat-lompat di kamar, kamu memicu tubuh kamu untuk benar-benar sadar. Detak jantung naik, keringat keluar sedikit, dan otak kamu mulai lebih fokus karena aliran darah meningkat. Lalu 20 menit kedua itu namanya reflect. Ini bagian yang sering diremehkan, padahal justru ini yang bikin mental kamu kuat. Reflect itu bisa dengan nulis jurnal, doa, meditasi, atau sekadar duduk diam sambil mikirin tujuan hidup kamu, hal-hal yang kamu syukuri, atau target yang ingin kamu capai. Di zaman sekarang, kita jarang banget punya waktu untuk benar-benar diam tanpa distraksi, padahal pikiran kita butuh ruang untuk bernapas. Dengan refleksi, kamu menenangkan pikiran sebelum hari jadi sibuk. Jadi kamu nggak gampang kebawa emosi, nggak gampang stres, dan lebih sadar dengan arah hidup kamu. Bayangin kamu memulai hari dengan kepala yang jernih, bukan dengan kepanikan karena notifikasi. Nah, 20 menit terakhir itu namanya grow. Ini waktunya kamu berkembang. Bisa baca buku beberapa halaman, bisa dengar podcast, bisa belajar skill baru, atau baca materi edukasi. Intinya, kamu isi otak kamu dengan sesuatu yang bikin kamu naik level sedikit demi sedikit setiap hari. Dan yang menarik adalah, 20 menit itu kelihatannya kecil banget. Tapi kalau dikumpulkan selama setahun, itu bisa jadi ratusan jam belajar. Bayangin kalau setiap hari kamu upgrade diri kamu walaupun cuma 1%. Berdasarkan penelitian dari University College London yang diadaptasi dalam buku ini, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mencapai titik otomatisasi adalah 66 hari, yang dibagi menjadi 3 tahap krusial masing-masing selama 22 hari. Hari pertama sampai hari ke-22 adalah tahap distraction. Ini adalah fase yang paling berat. Di tahap ini, kamu sedang mencoba menghancurkan jalur saraf lama di otakmu yang sudah terbiasa dengan kenyamanan, seperti tidur larut malam atau bangun siang. Kamu akan merasa sangat menderita, ingin menyerah, dan otakmu akan membisikkan sejuta alasan untuk kembali ke kebiasaan lama. Solusinya, kamu harus sadar bahwa rasa sakit ini adalah tanda bahwa otakmu sedang berubah. Jangan percaya pada perasaanmu di fase ini.
Tapi percayalah pada jadwalmu. Selanjutnya, hari ke-23 sampai hari 44 adalah tahap installation. Setelah berhasil melewati fase penghancuran, kamu masuk ke fase konstruksi. Di sini, kamu mulai membangun jalur saraf baru untuk kebiasaan bangun jam 5 pagi. Fase ini seringkali terasa membingungkan dan berantakan. Kamu mungkin merasa lelah di siang hari, atau merasa rutinitas ini belum memberikan hasil yang instan. Kamu merasa seperti sedang merenovasi rumah. Semuanya terlihat berantakan sebelum akhirnya menjadi rapi. Kuncinya adalah konsistensi. Di tahap ini, tubuhmu mulai belajar beradaptasi. Fokuslah untuk tidak melewatkan satu hari pun, agar rantai kebiasaan tidak terputus. Akhirnya, di hari ke-45 sampai 66, yaitu tahap integration. Ini adalah garis finish menuju kebiasaan yang menetap. Di tahap ini, kebiasaan baru mulai menyatu dengan identitas dirimu. Kamu mulai merasakan manfaat nyata. Energi meningkat, fokus lebih tajam, dan yang paling keren, kamu mulai bangun pagi secara otomatis tanpa perlu perjuangan batin yang hebat lagi. Bangun jam 5 pagi bukan lagi sesuatu yang kamu lakukan, tapi sudah menjadi bagian dari siapa kamu. Setelah hari ke-66, kamu mencapai apa yang disebut Sharma sebagai the automation point. Pada titik ini, melakukan kebiasaan tersebut sudah jauh lebih mudah daripada tidak melakukannya. Otakmu sudah memiliki jalan tol baru yang membuat bangun pagi terasa alami. Sharma mengingatkan bahwa semua perubahan itu sulit di awal, berantakan di tengah, dan indah di akhir. Jadi, kenapa bangun pagi itu penting? Karena itu adalah satu-satunya waktu di mana kamu bisa menjadi versi terbaik dirimu tanpa interupsi. Ini bukan tentang tidur lebih sedikit, karena tidur yang cukup tetap penting, tapi tentang menggeser jadwalmu, agar kamu punya waktu untuk berinvestasi pada dirimu sendiri sebelum kamu memberikan waktumu untuk pekerjaan, atasan, atau tuntutan sosial lainnya. Bangun jam 5 pagi adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta pada diri sendiri. Kamu memberikan dirimu kesempatan untuk tumbuh, sehat, dan tenang. Memang tidak mudah, tapi saya yakin jika kalian mulai mencobanya besok pagi, hanya 1 jam saja, kalian akan merasakan perbedaan energi yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ulasan The 5 AM Club ini bisa memicu semangat baru buat kalian semua. Kira-kira, hal apa yang paling sulit buat kamu saat mencoba bangun pagi? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.